Fulda BTV, TV-nya umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Pada kesempatan kali ini masih tetap kita menyampaikan seputar sholat. Ada pertanyaan, apa yang dibaca dalam rakaat ketiga dan keempat setelah membaca surat Al-Fatihah? Nah, akan kita nukilkan atau kita sampaikan dari fatwa Syekh Ibnu Utsaimin. Beliau ditanya begitu, hal yaqra'ul musalli suratan ba'dal Fatihah fir raq'ah ats-tsalitsah war rabi'ah? Apakah seorang yang sholat membaca surat yang lain selain Al-Fatihah di rakaat yang ketiga atau keempat? Beliau menjawab, as-sahih annahu fis tsulatsiyah war rubaiyah yaqra' fir raq'atainil ulayaini Al-Fatihah wa surah. Ya. Yang benar adalah dalam sholat yang bilangan rokaatnya 3 atau 4, maka dia membaca di 2 rokaat pertama Al-Fatihah dan surat. Wa ma ba'da at-tasyahud al-awwal yaktasir fihi al-Fatihah. Adapun setelah atau rokaat setelah tasyahud awal, maka cukup hanya membaca Al-Fatihah. Wala ba'sa fi sholati zuhur wal asr ay yazida alal fatihati ahyanan la daiman. Ya, tapi diperbolehkan juga ketika sholat zuhur dan sholat asar untuk menambah bacaan surat selain Al-Fatihah setelah membaca Al-Fatihah kadang-kadang, tapi tidak dirutinkan atau tidak dibaca setiap melakukan salat zuhur dan asar, hanya kadang-kadang saja. Falau zada al-Fatihah fi zuhri wal asri fi tsalitsah war rabi'ah fa innahu la ba'sa bihi. Nah, begitu juga ketika dia menambah surat di rakaat ketiga dan rakaat keempat untuk sholat zuhur dan sholat asar, maka diperbolehkan. Wal afdol, dan yang utama adalah ayyakunal aktsar alla yaqra'a syai'an ba'dal Fatihah fir raq'ah allati ba'dat tasyahud al-awwal. Nah, ini konklusinya seperti itu. Jadi yang utama adalah sebagian besar atau sebagian banyak dari waktu sholat zuhur dan asar di rakaat ketiga dan keempat tidak membaca surat setelah Al-Fatihah. Bagaimana dengan Isya dan Maghrib? Sama hukumnya. Ya, hukumnya sama. Jadi rakaat ketiga, rakaat keempat tidak membaca surat setelah Al-Fatihah. Adapun yang membaca juga diperbolehkan, tapi tidak boleh merutinkan. Nah, itu kawan sekalian. Jadi yang diutamakan atau yang diutamakan adalah tidak membaca apapun setelah Al-Fatihah di rakaat ketiga dan rakaat keempat. Kawan sekalian, ada motivasi yang besar yang disampaikan oleh Rasulullah SAW agar kita menjaga atau istiqomah di dalam menjalankan atau mendirikan sholat berjamaah di masjid. Ini khususnya bagi yang laki-laki. Dari hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddo'a
fa ahsanal wudu thumma kharaja amidan ilal masjid. Barang siapa yang menyempurnakan wudu, ya, menyempurnakan wudu kemudian keluar menuju masjid, fawajadan nasa qad shallu, akan tetapi dia mendapati para manusia atau orang-orang yang berjamaah sudah pada selesai jamaah. Nah, kataballahu lahu mithla ajri man hadoroha wala yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Allah menetapkan atau menulis pahalanya sebagaimana pahala orang-orang yang hadir berjamaah dan tidak mengurangi sedikit pun dari pahala mereka. Subhanallah ya. Makanya ya, hendaknya kita tetap istiqomah untuk melangkahkan kaki ke masjid untuk sholat berjamaah, meskipun ketika sampai masjid jamaah sudah bubar. Ya, jamaah sudah bubar, kita sholat meskipun sendirian, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan atau menulis baginya pahala seperti orang-orang yang berjamaah yang lebih dahulu tadi. Maka kalau uzurnya adalah uzur malas, jelas tidak masuk dalam kategori ini. Asik nonton bola, azan subuh, iya, wah penalti atau injury time kurang sedikit, tanggung dan seterusnya. Kemudian melanjutkan nonton TV, melanjutkan bola selesai, sholat jamaah subuh sudah bubar. Nah, yang ini tidak termasuk dari yang tadi. Nah, kalau uzurnya mungkin semalam barangkali ada tidak bisa tidur atau apa, kemudian bangun telat, iqamah sudah dijalankan, sedangkan untuk menuju masjid agak jauh. Nah, yang seperti ini Pak insya Allah termasuk di dalam hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita tetap berupaya agar mendirikan sholat berjamaah di masjid adalah keutamaan yang tetap harus kita laksanakan. Demikian, semoga bermanfaat. Kita dengan kafar majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buldabi TV, TV-nya umat Islam.